adik-adik, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Irna. Kita menyanyi sebuah pujian yang berkata, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus menolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus, kita angkat tangan. Mari kita siap hati kita, pikiran dan telinga kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami, telinga dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Irma yang akan menyampaikan firman-Mu. Tolong kami menjadi anak-anak yang suka dengar-dengaran, dan biarlah firman Tuhan tersimpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Salam adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17
ayat 1 sampai 26. Tema firman Tuhan hari ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Coba hari ini kita renungkan siapa di antara kita yang suka berdoa atau yang sering berdoa, atau ada juga yang tunggu disuruh dulu baru berdoa. Ayo, hari ini kita akan melihat tentang bagaimana Tuhan Yesus berdoa untuk murid-murid, bukan murid-murid yang berdoa kepada Tuhan. Nah, nasihat untuk memiliki kehidupan doa yang baik seringkali kita dengar, baik di sekolah minggu maupun juga dari orang tua. Bahkan ketika kita ada dalam masalah atau kita mempunyai pergumulan, misalnya ketika kita sekolah, kita mau ujian, kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Jadi kita berdoa agar Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Nah, jadi firman Tuhan hari ini bukan berbicara tentang doa kita kepada Tuhan, melainkan Tuhan sendiri yang berdoa untuk murid-muridnya. Nah, adik-adik, doa ini seringkali disebut doa Tuhan Yesus sebagai imam besar, dijuluki doa penyerahan atau doa kemenangan. Karena dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26 ini, doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus menjelang hari penderitaan yang besar yang akan dijalaninya. Dan doa ini menunjukkan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan Yesus inginkan bagi orang percaya. Ada 5 pokok doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa supaya orang percaya menjadi satu. Kita lihat di ayat yang ke-11, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Kata menjadi satu dalam bahasa Yunani biasa dikenal dengan kata heis, yang berarti sehati sejiwa. Menjadi satu bukan berarti seragam, tetapi sebuah kesatuan untuk saling melengkapi. Jadi, adik-adik, Tuhan Yesus ingin orang percaya, murid-muridnya menjadi satu dan saling memperlengkapi. Yang kedua, supaya sukacita Allah memenuhi orang percaya. Di ayat yang ke-13, kata sukacita juga berasal dari bahasa Yunani yaitu makurios. Sukacita yang terjadi bukan dipengaruhi oleh keadaan. Misalnya, ketika adik-adik menerima hadiah karena nilai adik-adik tinggi atau hasil rapotnya baik. Nah, sukacita yang dimaksud adalah bukan sukacita yang bersifat sementara, tetapi sukacita akan Tuhan karena kita sudah menerima Yesus di dalam hati kita. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap bersukacita. Dan sukacita akan memberi kita semangat hidup dalam segala keadaan. Sukacita Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, Yesus berdoa agar orang percaya atau murid-muridnya terlindung dari yang jahat. Kita lihat di ayat yang ke-15. Nah, adik-adik ingat, iblis dan dosa selalu menginginkan kejatuhan manusia atau orang percaya. Namun, kuasa Yesus lebih besar dari iblis dan dosa. Hanya Yesus yang dapat melindungi kita dan melepaskan kita daripada yang jahat. Ingat doa Bapa kami? Di sana dikatakan bahwa lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang keempat, supaya orang percaya dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 17 sampai ayat 19. Dikuduskan berarti dipisahkan atau dikhususkan untuk hidup dalam kebenaran. Nah, adik-adik,
orang percaya seharusnya hidup benar dan tidak menjadi sama dengan dunia ini. Itu berarti kita harus hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, mengapa Yesus berdoa untuk murid-muridnya? Supaya melalui doa ini, melalui pemberitaan orang percaya, dunia mengenal Kristus di ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi, Yesus berdoa agar orang percaya hidup di dalam kasih sebagai jembatan pemberitaan Injil. Nah, kita diharapkan untuk bisa hidup dalam kasih, supaya ketika orang lain melihat kita, orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus dan mereka percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Oleh sebab itu juga kita harus memberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya kepada semua orang di seluruh dunia. Kita harus berani bercerita tentang Tuhan Yesus yang hebat. Nah, adik-adik, pada akhirnya Yesus pun menginginkan kita semua melihat kemuliaannya. Ini berarti Tuhan Yesus mau kita bertemu muka dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Wow, puji Tuhan ya. Tuhan memberikan kepastian keselamatan bagi orang percaya. Ketika kita mengaku bahwa kita berdosa dan kita menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dunia, kita diselamatkan oleh Tuhan dan memiliki kepastian bahwa kapanpun kita mati, dimanapun Tuhan akan menyelamatkan kita dan kita tinggal bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik, jadi semua pokok doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi adalah keinginan hati Tuhan yang juga seharusnya menjadi keinginan hati kita. Karena itu, marilah kita mulai dari sekarang untuk berusaha mewujudkannya. Ingat tadi ya, supaya kita menjadi satu, saling melengkapi, bukan saling menjelek-jelekan, bukan saling menjatuhkan, tetapi supaya kita bisa bersatu. Bersatu dengan keluarga, bersatu dengan teman-teman kita, sehingga hidup kita menjadi berkat, kita hidup dalam kasih, dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, jadi adik-adik, jangan saling menyinggung, jangan saling menyakiti seorang akan yang lain. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, hendaklah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita mengalami kasih, sukacita, dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita membutuhkan Yesus. Kita juga harus menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi, menyaksikan perbuatan Tuhan yang hebat atas hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.